Perkenalkan, nama saya Dadan Kamal Kurnia. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Bandung. Dengan NIM 1244 010081. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Di sini saya akan menjawab pernyataan-pernyataan antara benar dan salah dengan 10 pernyataan. Ya, kita mulai saja. Yang pertama, ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Pernyataan tersebut adalah benar karena ilmu komunikasi memang berakar dari retorika, yaitu seni berbicara atau persuasi. Retorika pertama kali berkembang di Yunani kuno pada masa Socrates 470 sampai 480 sebelum Masehi. Plato dan Aristoteles. Pada masa itu retorika digunakan untuk berdebat, menyampaikan gagasan, dan meyakinkan audiens, khususnya dalam ranah politik dan hukum di Yunani. Aristoteles bahkan menulis buku yang berjudul Retorik, yang menjadi salah satu karya penting dalam kajian retorika. Ya, selanjutnya pernyataan yang selanjutnya nomor 14. Komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai norma dan prinsip dari suatu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai korelasi. Pernyataan tersebut kurang tepat ya, karena fungsi komunikasi yang melibatkan pendidikan dan pewarisan nilai-nilai budaya, norma, serta prinsip dari suatu generasi ke generasi lainnya lebih tepat disebut fungsi sosialisasi dan pewarisan budaya, bukan fungsi korelasi tentunya. Karena fungsi korelasi berhubungan dengan penafsiran informasi atau peristiwa yang membantu masyarakat memahami konteksnya. Fungsi ini sering dilakukan oleh media massa dalam memberikan sudut pandang atau analisis. Jadi kurang tepat jika disebutkan pewarisan nilai-nilai budaya atau norma sebagai fungsi korelasi. Yang tepat adalah fungsi sosialisasi. Yang selanjutnya, pernyataan nomor 20. Stand up komedi merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Pernyataan ini benar. Stand up komedi adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menghibur audiens melalui humor, cerita, atau observasi yang disampaikan secara lisan oleh seorang komika atau stand up komedian. Ya, jadi pernyataannya benar. Kita lanjut ke pernyataan yang selanjutnya, nomor 28. Gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan gangguan psikologis. Jawabannya adalah benar, karena perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang disampaikan termasuk dalam gangguan psikologis. Gangguan psikologis dalam komunikasi adalah hambatan yang muncul karena faktor internal seperti emosi, sikap, nilai, atau persepsi yang tidak selaras antara pengirim dan penerima pesan. Jadi pernyataan ini adalah benar. Pernyataan yang selanjutnya. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Pernyataan ini kurang tepat, karena gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa digunakan lebih tepat disebut sebagai gangguan sematik, bukan gangguan teknik. Saya jelaskan dulu ya. Gangguan sematik terjadi karena kesalahan dalam penggunaan bahasa, seperti pemilihan kata yang tidak sesuai, istilah atau jargon yang sulit dipahami oleh penerima. Contohnya, seorang pembicara menggunakan istilah yang asing untuk dimengerti oleh audiens sehingga pesan tidak tersampaikan dengan jelas, seperti bahasa-bahasa intelektual yang tidak semua orang paham.
Sedangkan gangguan tematik, gangguan yang berkaitan dengan masalah teknik atau teknologi. Media komunikasi bisa disebut juga seperti itu. Seperti ketika kita sedang melakukan Zoom meeting, ketika gangguan teknik itu datang bisa jadi karena kehilangan sinyal atau karena kondisi handphonenya penuh memori jadi nge-lag. Jadi pernyataan di atas kurang tepat kalau kesalahan berbahasa disebut gangguan teknik, karena kesalahan bahasa disebutnya gangguan tematik. Suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu, peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Pernyataan ini benar, dan ini menggambarkan sifat komunikasi yang sering disebut sebagai komunikasi yang tidak dapat diulang atau irreversible communication. Komunikasi bersifat sekali jalan, dalam arti bahwa begitu pesan disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal, pesan tersebut tidak bisa diambil kembali atau diperbaiki sebelumnya. Seperti kasus yang baru-baru ini, kasus Gus Miftah yang menyebutkan kata umpatan berupa goblok kepada seorang penjual es ya. Memang itu adalah pesan satu arah, dan meskipun Gus Miftah sudah meminta maaf, itu sebetulnya tetap menjadi luka ya. Karena itu cuman pesan satu arah. Jadi kalau diperbaiki pun dengan kata minta maaf, lukanya pasti masih ada. Ibaratkan ketika seseorang menancapkan paku kepada kayu, meskipun paku itu dicabut, itu akan tetap meninggalkan bekasnya. Jadi pernyataan tentang berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali itu adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang selanjutnya, nomor 37. Seorang putri kecantikan di ajang Miss World jatuh tersungkur karena gaun yang dipakai terinjak oleh dirinya sendiri. Namun pada saat berdiri, dia tetap tersenyum manis, seolah-olah jatuhnya bukanlah sesuatu yang sakit ataupun memalukan. Ini disebut ekspresi wajah dengan maks. Pernyataan ini benar. Apa yang terjadi pada putri kecantikan dalam contoh tersebut sebagai masking atau ekspresi wajah dengan maks. Karena masking adalah bentuk ekspresi wajah di mana seseorang berusaha menutupi perasaan aslinya. Jadi ketika misalkan kita mendapatkan hinaan, di hati kita sakit, tapi ekspresi kita mengeluarkan senyuman. Itu adalah ekspresi masking. Sama dengan contoh di atas tentang Miss Dunia yang jatuh tersungkur, itu adalah ekspresi masking. Pernyataan yang selanjutnya, nomor 45. Ekspresi wajah. Mohon maaf sebelumnya tadi adalah masalah teknis ya. Jadi seperti tadi, masalah teknis adalah masalah yang timbul gara-gara media elektronik kurang berfungsi dengan maksimal ya. Ya, untuk pernyataan selanjutnya nomor 45. Ekspresi wajah intensifi digunakan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari lingkungan. Ekspresi wajah kita harus menunjukkan hal yang berbeda dari perasaan yang sesungguhnya. Jadi pernyataan ini adalah benar karena ekspresi wajah intensifi adalah upaya untuk memperkuat ekspresi wajah agar menunjukkan lebih banyak perasaan atau emosi daripada yang sebenarnya dirasakan, dengan tujuan mendapatkan penilaian yang baik atau sesuai dengan harapan sosial. Ini sering digunakan dalam situasi di mana seseorang ingin tampil lebih ramah, bahagia, atau antusias daripada yang sebenarnya mereka rasakan. Contohnya, seseorang yang merasa cemas atau lelah mungkin tersenyum lebar untuk menunjukkan kesan lebih bahagia atau energi di depan orang lain, meskipun perasaan sesungguhnya tidak sesuai dengan ekspresi yang ditampilkan. Jadi pernyataannya benar. Pernyataan yang selanjutnya, nomor 46. Ekspresi maks, di mana manusia kadang perlu tidak menunjukkan terlalu banyak
emosi pada ekspresi wajahnya. Pernyataan ini benar juga dan menggambarkan konsep dari ekspresi wajah yang dimodifikasi atau intensifikasi. Jadi seperti yang contoh yang tadi soal Miss Universe yang ketika dia jatuh tersungkur, dia mungkin merasa sakit dan malu, tapi rasa sakit dan malunya dia sembunyikan dengan masking itu, dengan mengeluarkan senyuman. Jadi pernyataannya adalah betul, ekspresi Marx di mana manusia kadang perlu tidak menunjukkan terlalu banyak emosi pada ekspresi wajahnya. Jadi padahal sakit tapi malah kebalikannya, atau bahkan padahal mah sakit tapi biasa saja. Oke, pernyataan yang selanjutnya nomor 48, sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab disebut cinta atau intiman. Pernyataan ini benar. Sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab disebut dengan bentuk komunikasi nonverbal, mencerminkan cinta atau keintiman. Sentuhan cinta atau keintiman adalah jenis sentuhan yang digunakan untuk mengekspresikan kasih sayang, cinta, atau hubungan yang mendalam antara dua individu. Sentuhan ini menunjukkan adanya kehangasan emosional, perhatian, dan hubungan yang dekat. Jadi pernyataannya betul, lagi-lagi betul. Pernyataan yang selanjutnya, nomor 49. Pada jarak interpersonal, rentang 1,2 meter, artinya mereka termasuk personal touch. Pernyataan ini benar, karena pada jarak intrapersonal, rentang sekitar 1,2 meter, masuk dalam kategori personal distance, yaitu jarak yang biasanya digunakan untuk komunikasi antar individu yang memiliki hubungan pribadi, tetapi tidak terlalu intim. Ya, menurut teori proxemic, studi tentang jarak dalam komunikasi, Edward T. Hall membagi jarak interpersonal menjadi beberapa kategori. Yang pertama, interdistance 0 sampai 45 cm, digunakan dalam interaksi yang sangat pribadi seperti pelukan atau bisikan. Yang kedua, personal distance 45 cm sampai dengan 1,2 meter, digunakan dalam hubungan pribadi yang akrab seperti berbicara dengan teman atau keluarga. Rentang ini cukup dekat untuk komunikasi yang nyaman tetapi tetap memberi ruang pribadi. Nomor 3, social distance 1,2 meter sampai dengan 3,6 meter. Umumnya digunakan dalam hubungan formal atau profesional, cocok untuk percakapan di tempat kerja atau dalam orang yang kurang akrab. Ini juga pernah kita gunakan ketika kita menghadapi masa COVID ya, di mana kita harus melakukan social distance agar penyebaran virus COVID-19 tidak menyebar terlalu cepat atau menularkan virusnya. Baik, yang keempat adalah public distance, lebih dari 3,6 meter. Digunakan dalam situasi publik seperti pidato atau berbicara kepada audiens. Jadi menurut teori proxemics dari Edward T. Hall, jarak 1,2 meter sampai dengan 3,6 meter adalah social distance. Jadi pernyataan ini adalah benar. Baik, untuk tugas UAS ilmu komunikasi telah saya jawab pernyataan-pernyataan yang telah diajukan oleh Pak dosen. Saya Pak dosen.